Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang istrinya melahirkan. Di saat seperti itu dia tidak punya apa-apa. Bahkan yang untuk makan saja tidak ada, saking tidak adanya. Kahanannya begitu. Lalu istrinya ini minta kepada suaminya, "Suamiku, Mbok, tolong kamu keluar rumah mencari untuk makan kita. Nanti kasihan anak kita, nanti kalau tidak makan, nanti air susunya mungkin tidak lancar." Maka suaminya berangkat keluar mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk di rumah itu setelah istrinya melahirkan. Tujuan pertama ia mendatangi tukang sayur yang biasanya menjual kebutuhan pokok di keluarga. Dia datang ke sana. Yang tukang sayur mengatakan, "Mohon maaf, hutangmu sudah terlalu banyak di sini. Mohon maaf." Dengan sedih hati, sang suami ini meninggalkan tukang sayur, lalu tujuan kedua menuju ke rumah teman-temannya untuk mencari bantuan, untuk mencari pinjaman barangkali mungkin kalau terpaksanya. Dan hasilnya nihil. Langkah kaki terus menuju suatu tempat yang gak jelas karena dia ingin mencari sesuatu. Kemana lagi ini? Sampailah ia di tepi sungai Tigris. Di situ ada kapal angkutan umum yang sedang mengangkut banyak orang, yang sedang menepi, lalu dia naik. Si nakhoda tanya, "Tujuannya kemana, Pak?" "Gak tahu, aku bingung nih." "Loh, gimana sih? Kamu naik perahu kok tujuannya gak tahu kemana?" Lalu si lelaki ini bercerita kepada si nakhoda, "Istriku melahirkan, aku gak punya apa-apa, ini sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Kalau begitu, maukah kamu aku antar menuju masjidnya seorang ulama yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karhi?" Mau. Di sana kamu minta didoakan agar kau keluar dari kesulitan ini." Ya. Sampailah ia akhirnya di tepi sungai ya. Lalu dia berjalan menuju masjid di mana tempat Syekh Ma'ruf Al-Karhi biasa beribadah di situ. Lalu laki-laki ini menuju tempat wudhu, lalu membersihkan kakinya, lalu masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, Syekh Ma'ruf Al-Karhi sedang sholat. Ia tunggu di situ. Setelah Syekh Ma'ruf Al-Karhi selesai sholat, laki-laki ini lalu menyampaikan tujuannya. "Wahai Syekh, mohon saya didoakan kepada Allah agar diberi jalan keluar. Istri saya melahirkan, tidak ada sesuatu yang dimakan di rumah." Syekh Ma'ruf Al-Karhi lalu manggut-manggut dan tidak memberikan kata-kata apa-apa. Lalu beliau sholat lagi. Ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi sholat, hujan deras turun. Si laki-laki ini semakin kebingungan. Ini saya matur kepada sang Syekh, belum diberi solusi apa-apa. Ditinggal sholat malah hujan, nanti bagaimana pulang, istriku di rumah. Di saat tengah hujan deras itu tiba-tiba ada kuda yang berhenti tepat di depan masjid. Siapa itu laki-laki berkuda, hujan-hujan begini, begitu batin si laki-laki itu. Lalu sang Syekh selesai sholat dan si tamu berkuda itu bertemu kepada Syekh dan menyatakan, "Wahai Syekh, saya ini adalah utusan seorang saudagar yang kaya. Saya diutus untuk memberikan sesuatu ini. Uang sekian dinar ini banyak sekali jumlahnya. Untuk Syekh, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Kalau begitu berikan kepada laki-laki ini." "Wahai Syekh, ini terlalu banyak. Ini banyak sekali." "Enggak, berikan semuanya kepada dia."
Lalu lelaki berkuda ini pamit dan kaget, terbengong laki-laki ini. Mas, ini semua untuk saya. Itu sudah rezekimu, bawa pulang untuk istrimu. Lalu laki-laki ini pulang. Sebelum pulang mampir dulu ke tempat kedai si tukang sayur. Beli banyak sekali sampai tidak kuat membawa. Si tukang sayur itu membantu membawakan ke rumahnya karena dia tetangganya. Sampai di rumah membawa keperluan-keperluan dapur itu. Ada yang matang, ada yang mungkin perlu bahan makanan juga. Si tukang sayur itu malah marah, lu istrimu katanya melahirkan, rumah ditinggal gak ditutup gitu. Lalu senang sekali istrinya mendapatkan makanan yang banyak, kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Malam itu setelah si tukang sayur pulang, si laki-laki ini tidak cerita dari mana itu semua. Takut istrinya kaget karena ada yang lebih banyak lagi yang belum dikeluarkan. Uang sekian dinar itu. Besok paginya laki-laki itu cerita bahwa ini semua setelah ia mengadu kepada Syekh Ma'ruf Al-Karahi dan didoakan. Dan ini ada orang yang memberi sekian dinar. Lalu setelah ngobrol-ngobrol direncanakan uang sekian puluh dinar itu diberikan ladang. Yang dengan ladang itu lalu ditanami untuk kehidupan mereka berdua. Sahabat, dimanapun berada, disinilah penting bagi kita untuk sowan kepada kiai, sowan kepada ulama. Ada kebutuhan atau tidak, apalagi sedang dalam keadaan ada masalah seperti itu, masalah ekonomi, masalah keluarga, sowan kepada kiai itu penting. Seandainya kiai itu mungkin tidak punya apa-apa, setidaknya kiai itu, ulama itu punya doa. Beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga dengan doa beliau, sang kiai, sang ulama, doa itu mudah dikabulkan sehingga kehidupan kita yang sedang menghadapi masalah menjadi ketemu jalan keluarnya karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk suka silaturahmi, sowan kepada ulama, sowan kepada kiai, sowan kepada orang soleh. Dan kalau bisa mungkin dijadwalkan. Setidak-tidaknya mungkin setiap minggu sekali. Atau kalau enggak sebulan sekali begitu. Atau mungkin kalau orang Jawa setiap selapan sekali. Diagendakan untuk sowan silaturahim kepada orang kiai, orang soleh, ulama dan sebagainya. Sehingga dekat dengan orang soleh itu banyak sekali fadilahnya. Wong kang soleh kumpulono. Padang hati kita insya Allah terurai masalah-masalah kehidupan kita. Semoga yang pendek ini menginspirasi kita. Kehidupan kita penuh dengan berkah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.